Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dari 10 TPL. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Berikut adalah penjelasannya. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Oleh sebab itu, ruang menjadi konsep yang erat kaitannya dengan waktu. Alasannya adalah karena peristiwa tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Agar dapat memahami konektivitasnya, berikut adalah penjelasan konsep ruang dan waktu. Oke, yang pertama adalah konsep ruang. Ruang adalah tempat di mana permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Menurut Sumatmaja 1981, ruang merujuk pada tempat terjadinya peristiwa tertentu. Ruang di permukaan bumi memiliki berbagai karakteristik, misalnya adalah kondisi fisik, bentuk, hingga fungsinya. Perbedaan tersebut dapat menciptakan hubungan yang saling membutuhkan sehingga nantinya terjadi interaksi antar ruang. Yang kedua adalah konsep waktu. Waktu merupakan proses maupun keadaan yang berlangsung. Unsur pada waktu dapat memberikan konteks pada keberlangsungannya suatu peristiwa. Kategori konsep waktu adalah masa lampau, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya adalah contoh konektivitas antar ruang dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari kerap terjadi konektivitas antar ruang dan waktu. Salah satu contoh terjadinya konektivitas antar ruang dan waktu adalah mobilitas sosial dan komunikasi. Selain itu masih ada banyak contoh lainnya di kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan contoh dari konektivitas antar ruang dan waktu yang terjadi mobilitas sosial atau mobilitas penduduk. Bentuknya adalah pergerakan manusia dari suatu ruang ke ruang lainnya. Contoh dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah imigrasi, yang kedua adalah emigrasi, yang ketiga adalah urbanisasi, yang keempat ada ruralisasi, dan yang kelima adalah transmigrasi. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi juga termasuk dalam konektivitas antar ruang dan waktu. Bentuk konektivitasnya adalah melampaui perpindahan gagasan, informasi, dan lainnya sebagainya, baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi juga merupakan konektivitas antar ruang dan waktu. Bentuk interaksinya adalah perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya adalah dampak konektivitas antar ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu menjadi unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia. Pasalnya, semua aktivitas manusia pasti berlangsung secara bersamaan dengan tempat dan waktu. Selama hidupnya manusia tidak bisa lepas dari konektivitas ruang dan waktu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu ruang di mana mereka hidup. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari semua materi yang kita jelaskan tadi adalah konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan atau hubungan antara tempat yang ada di permukaan bumi dengan masa atau periode yang terjadi. Setiap ruang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, begitu juga dengan waktu. Oke, itu saja materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.